Salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita semua diberi kesempatan pada hari Minggu ini untuk melaksanakan ibadah walaupun masih di rumah masing-masing. Dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan sangat menyenangkan hati Tuhan. Oleh dan sebab itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Deli, Pangemanan Tuege, Sarjana Teologi, yang pada saat ini akan memimpin ibadah dan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Brian Masinambo yang akan menuntun kita lewat puji-pujian, juga Kantoria, Ibu Meni, dan Ibu Yunita yang akan mengantar kita untuk membawakan lagu-lagu pujian. Juga disampaikan terima kasih kepada tim media Kit Mortins di bawah pimpinan Penatua Kiki Rompas, Saudara Yonatan dan Saudari Helsi. Tuhan kiranya akan menuntun kita dalam peribadatan ini sehingga peribadatan ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya. Dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah kita dengan menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin.
Dengarkanlah nats pembimbing dalam Yakobus 3 ayat 17 dan 18 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu di saat ini. Engkau boleh anugerahkan kami hari Minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Kami sudah berada di hari yang kedua dalam tuntunanmu. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan yang boleh kami alami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati setiap berkat-berkat. Dan bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Sekalipun kami akui di hadapan kekudusan-Mu ya Allah, bahwa kami sepantasnya orang-orang yang harusnya Engkau hukum. Kami adalah orang-orang yang sepantasnya menerima murka Allah. Oleh karena tindakan-tindakan yang kami buat cemar dan penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami memiliki Allah yang Maha Kasih. Kami memiliki Allah di dalam nama Yesus yang mengasihi kami tanpa syarat. Dengan kasih yang sempurna. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni segala perbuatan dosa kami. Ketika tindakan-tindakan kami menyeleweng, maka Engkau mendengar setiap permohonan doa pengampunan dosa kami. Ketika Engkau menemukan hati kami bengkok dan penuh celah, Engkau melihat tindakan-tindakan cemar yang kami buat. Ketika tutur kata kami tidak menjadi berkat, tutur kata kami menjadi batu sandungan, tindakan-tindakan kami membelakangi Tuhan, tindakan-tindakan kami menyakiti sesama kami. Dan pikiran-pikiran jahat yang seringkali terlintas dalam pikiran kami. Pikiran-pikiran yang membelakangi Allah, yang melawan Allah, seringkali terlintas dan itu yang kami lakukan. Ampunkanlah kami Tuhan. Kami bermohon pengampunan dosa. Kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah pengakuan kami yang tulus dan jujur. Kami berdoa meminta pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut dengan NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap.
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 358. Semua yang letih lesu. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkaulah sumber hikmat. Di saat ini kami bermohon kepadamu. Kami akan membaca firman Tuhan, firman kebenaran. Terangilah hati kami dengan tuntunan hikmat Allah. Anugerahkan Roh Kudus yang daripadamu Tuhan, supaya kami akan dimampukan mengerti dan memahami apa yang Kau tuliskan melalui firman Tuhan ini. Engkau berkati kami semua, supaya kami boleh berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca Alkitab. Di minggu yang berjalan ini, di tanggal 2 Agustus, kita akan merenungkan dalam kitab Pengkhotbah pasal 10. Ayat 1
sampai dengan ayat 20. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita membacanya bersama-sama dengan judul Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasap, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Damai di hati. Ada ungkapan orang bijak yang berkata, hidup adalah pilihan. Dari ungkapan ini saudara-saudara berarti ketika kita hidup, kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai pilihan dalam hidup.
Mulai dari lahir sampai mati, kita masih akan terus berhadapan dengan pilihan-pilihan dalam hidup. Mulai dari kecil kita pun mungkin akan mulai memilih dan menentukan hidup. Seperti di mana kita bersekolah, kita berteman dengan siapa, kita akan memilih tempat tinggal di mana, cita-cita kita seperti apa, pasangan hidup kita, karir kita, pekerjaan kita, menikah dan lain-lain. Pendek kata saudara-saudara, karena hidup itu adalah pilihan, maka mulai dari lahir sampai kemudian kita mati, kita diperhadapkan dengan pilihan. Ketika kita melihat abjad, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Saudara-saudara, kita akan melihat abjad A, B, C, D. Abjad yang kedua B. B itu berarti birth, lahir. Orang menyebutnya birthday, hari lahir. Abjad yang ketiga C. Abjad yang keempat adalah D. Saudara-saudara, D berarti katanya death atau mati. Berarti saudara-saudara mulai dari birth, mulai dari lahir sampai kemudian death, apa tuh di tengah-tengah? C, A, B, C, D. C itu apa? C itu choice atau pilihan. Jadi saudara-saudara, mulai dari kita lahir B, birth, sampai D, death, di tengah-tengah itu ada abjad C. Dan C itu adalah choice atau pilihan. Dan benar saudara-saudara, kita akan berhadapan dengan pilihan-pilihan dalam hidup. Apakah kita memilih menjadi orang yang benar, saudara-saudara? Apakah kita memilih menjadi orang yang baik? Dua pilihan dalam hidup manusia. Ada baik atau buruk. Ada hitam atau putih. Ada bahagia atau menderita. Ada pandai atau bodoh. Ada bijak atau fasik. Ada baik atau jahat. Semua ditawarkan dalam pilihan hidup manusia. Seperti dalam tayangan film atau sinetron. Bahwa jika suatu kebaikan terjadi, akan menimbulkan kekaguman bagi banyak penonton. Tapi ketika suatu adegan kejahatan terjadi, saudara-saudara, maka pasti ada hujatan, ada caci maki, ada sungut-sungut, ada ungkapan kesal dari penonton. Karena manusia memang tidak suka dengan perilaku-perilaku kejahatan. Benarlah saudara bahwa hidup manusia memang selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kebaikan atau kejahatan, hitam atau putih, gelap atau terang, bersahabat dengan dunia atau bersahabat dengan Allah. Saudara-saudara, kita baca kitab pengkhotbah ini. Kitab pengkhotbah ini dijelaskan di dalam pasal 1, ditulis oleh anak Daud, yaitu Salomo. Pengkhotbah dalam bahasa Ibrani, kata pengkhotbah dalam bahasa Ibrani adalah kohelet. Dari kata kahal yang artinya berkumpul atau kumpulan umum. Dalam arti harfiahnya orang yang berbicara pada suatu perkumpulan. Ketika menulis kitab ini saudara-saudara, Salomo dalam usia yang sudah sangat tua. Dia sudah berada di tahun-tahun terakhir dalam hidupnya. Sehingga dalam tulisannya Salomo lebih bijaksana memandang dan memaknai kehidupannya. Isi kitab pengkhotbah ini banyak kali mengungkapkan tentang kesia-siaan. Kalau kita membaca dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, rata-rata ungkapan yang kita temui adalah kesia-siaan. Tapi kesia-siaan yang dimaksud dalam pengkhotbah ini bukanlah kesia-siaan ada perasaan apatis, atau karena pesimis, atau sia-sia karena menyerah pada keadaan. Tetapi saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh Salomo hendak membawa umat Tuhan untuk melihat kenyataan bahwa
hidup manusia menjadi sia-sia kalau dia hidup terlepas dari Allah. Hidup manusia menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan kebahagiaan sejati kalau manusia itu hidup terlepas dari Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, manusia harus hidup berhikmat sebagaimana ajakan dari kitab pengkhotbah ini. Manusia harus hidup menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan bukan menjadi orang yang bodoh. Saudara-saudara, Salomo kita menyaksikan di sini dia mengumpamakan orang bodoh. Orang bodoh itu diumpamakan oleh Salomo seperti lalat yang mati, ayat 1. Orang bodoh kata itu tindakannya, kelakuannya seperti lalat mati. Artinya sia-sia. Lalat mati dalam sebuah minyak urapan. Lalat yang kemudian mati dalam sebuah wadah campuran minyak wangi. Saudara-saudara, minyak wangi itu pasti akan berbau busuk. Minyak wangi itu pasti tidak bisa digunakan. Atau lalat mati dalam sebuah adonan kue, lalat mati dan membusuk. Maka seluruh adonan itu akan menjadi busuk. Demikian juga dengan minyak wangi. Lalat mati dan membusuk dalam minyak wangi menyatakan bahwa keharuman minyak itu telah dirusak oleh lalat yang mati dan membusuk itu. Seperti halnya peribahasa yang mengatakan nila setitik merusak susu sebelanga. Kebodohan kecil merusak nama baik, merusak kehormatan, merusak reputasi. Tindakan-tindakan yang tidak benar, tindakan-tindakan kecil itu dapat merusak semua yang telah diraih oleh manusia selama bertahun-tahun dalam hidup. Saudara-saudara, kebodohan yang dimaksudkan di sini bukanlah kebodohan bodohnya anak sekolah. Bukanlah soal bodoh karena tidak pernah mengecap pendidikan. Bukanlah disebut bodoh karena tidak punya gelar. Bukan. Tapi bodoh yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara, orang yang disebut bodoh dialah orang-orang yang mengabaikan firman Allah. Jadi ketika orang mengabaikan firman Allah, ketika orang tidak taat pada perintah Allah, ketika orang hidup membelakangi Allah, dia disebutkan dalam bagian firman ini. Salomo bilang, so dia tuh orang bodoh. Sehingga kalau kita melihat saudara-saudara, ayat 2, Salomo bilang hati orang bodoh itu cenderung ke kiri. Orang bodoh, orang yang tidak taat kepada Allah, hatinya cenderung ke kiri. Istilah ini memang biasa dipakai di Timur Tengah oleh orang-orang Israel dengan menggambarkan bahwa arah kanan simbol kebaikan, kekuatan, dan kemuliaan. Sedangkan arah kiri menggambarkan ketidakmampuan dan kebengkokan hati. Sehingga dikatakan saudara-saudara bahwa orang bodoh itu hatinya mengarah ke kiri, hatinya bengkok, menggambarkan ketidakmampuan hatinya yang suka pada hal-hal yang tidak benar. Kemudian saudara-saudara di ayat 3 dikatakan orang bodoh itu suka menyombongkan diri. So bilang tadi di ayat 3, kalau dia berjalan di lorong, dia suka mencela orang. Dia akan mengata-ngatai orang bodoh padahal dia sendiri adalah bodoh. Ayat 4 sampai ayat 7. Orang bodoh itu tidak mampu menahan emosi. Orang bodoh itu tidak ada kesabaran. Orang bodoh itu mudah marah. Ayat 8 sampai ayat 11. Diperingatkan juga tentang hukum tabur tuai. Bahwa apa yang diperbuat itu yang akan dituai, saudara-saudara. Sebagaimana yang dikatakan ayat 8. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Orang yang merancangkan kejahatan kepada orang lain, dia akan menuai kejahatan. Dan orang bodoh itu orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang membelakangi Allah. Orang yang suka merancangkan kejahatan dan kehancuran kepada orang lain. Ayat 12 sampai dengan ayat 15. Orang bodoh itu banyak berkata-kata. Lidah orang bodoh itu mencelakakan.
Lidah orang bodoh itu tidak terkendali. Lidah orang bodoh itu menyesatkan. Bahkan saudara-saudara dikatakan juga dalam ayat 12 sampai 15, orang bodoh itu bekerja malas, bekerja asal-asalan. Yang dimaksudkan dalam bagian firman ini saudara-saudara ayat 15, jeripaya orang bodoh itu melelahkan. Dia tidak tahu jalan ke kota. Maksud tidak tahu jalan ke kota, orang bodoh, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka menghadapi tantangan, mereka mencari jalan keluar sendiri. Sehingga dikatakan betapa bodohnya mereka yang membelakangi Allah. Ayat 16 sampai ayat 20. Orang bodoh itu juga malas bekerja. Mereka juga ceroboh bekerja. Saudara-saudara, firman bilang ayatnya yang ke-16. Pagi-pagi sudah makan. Artinya mereka malas bekerja. Orang mana bilang cuma atur-atur DP puru dia. Karena pagi-pagi kata so makan. Ceroboh bekerja. Sehingga dikatakan dalam bagian firman ini saudara-saudara ayat 18. Runtuhlah asap. Bocorlah rumah. Orang bodoh dalam bekerja selalu mendatangkan kegagalan dan kerugian. Karena apa? Karena hidupnya membelakangi Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Keseluruhan pasal 10 ini, kalau kita membaca memuat wejangan-wejangan yang menjadi pilihan kita, yang berisi tentang moralitas kehidupan yang baik, supaya orang tahu memilih, supaya orang tahu membedakan antara orang yang berhikmat atau mau jadi orang yang bodoh, seperti dalam bagian firman ini, saudara-saudara. Tadi sudah disebutkan judul perikop, akibat-akibat kebodohan. Jadi di sini kita dapat melihat akibat-akibat dari kebodohan. Orang bodoh, orang yang suka mengabaikan firman Allah, saudara-saudara, adalah orang yang merusak segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang hidup benar. Orang yang berhikmat itu dia tidak akan salah menentukan langkahnya. Orang yang berhikmat dan takut akan Allah, pilihannya selalu baik, pilihannya selalu benar. Tetapi gaya hidup orang bodoh, dia hidup menurut kehidupannya sendiri. Dia bertindak semau gue. Dia bertindak hatiku adalah rajaku. Dia merasa diri adalah orang yang tidak pernah salah. Orang yang merasa diri selalu benar. Merasa diri hebat. Tidak peduli orang lain. Istilah orang Minahasa mengatakan, sapa ngana, sapa kita. Tidak peduli. Hidup orang bodoh itu gersang karena rusaknya kehidupan dengan sesama. Yang ada dalam pikirannya adalah amarah dan pertengkaran. Sehingga saudara-saudara, akhir dari kehidupan orang bodoh adalah kehancuran dalam hidup. Oleh karena itu saudara-saudara, kita diingatkan dalam bagian firman ini, akibat-akibat kebodohan, akibat-akibat orang hidup membelakangi Allah. Kehidupan yang rusak, kehidupan yang hancur akan dinikmati oleh orang-orang yang membelakangi Allah. Saudara-saudara, akibat-akibat kebodohan masih diuraikan dalam bagian firman ini. Ketika kita juga tidak suka mengakui kesalahan. Ketika juga kita suka menyombongkan diri. Tinggi hati. Orang bilang, oh dia kalau baca cerita. Dia tidak pernah kok di bawah. Selalu di atas langit. Dia tidak tahu di atas langit masih ada langit. Saudara-saudara. Orang bodoh itu mudah marah. Tidak mampu mengendalikan emosi. Orang mana bilang tak sontong sadiki. Tapi lah besar. Susah mau kena DP hati. Itu orang bodoh saudara-saudara. Bahkan juga dikatakan orang bodoh itu banyak bicara. Orang bodoh bilang flash tuh banyak. Bibir yang penuh dengan dusta. Bibir yang berbicara tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan dalam hidup. Ada orang bilang dia cuma jago teori. Ada orang bilang dia cuma kuat di rencana.
Ada orang bilang dia cuma mati di kata-kata. Dia cuma jago kalau lamu. Tetapi dalam hidup yang dibangunnya tidak dilandasi dengan hidup rasa takut akan Allah. Hidup yang dibangunnya saudara-saudara, dia tidak melandasi kehidupan yang dibangun dengan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang menyembah Allah. Orang-orang yang hidup takut akan Allah. Sehingga kita tidak akan menjadi orang bodoh, orang yang membelakangi Allah. Sebagaimana judul di minggu yang berjalan ini, kita harus menyelaraskan antara pikiran kita, ucapan-ucapan kita, dan tindakan-tindakan kita. Sebagaimana judul tema minggu yang berjalan ini. Mari kita selaraskan saudara-saudara. Tindakan-tindakan kita supaya menjadi berkat. Tutur kata kita yang santun dan ramah. Membawa berkat bagi banyak orang. Dan pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran yang membangun kehidupan bersama. Jangan mengandalkan kehebatan kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Dan kitalah orang-orang yang berhikmat. Kita akan dikenal bukan karena kebodohan kita, bukan karena tindakan membelakangi Allah, tapi kita akan dikenal karena hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil memberi kita menyanyi Kidung Jemaat 378 yang diperbuat Allahku. Marilah kita berdoa. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, ya Allah kami. Kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kami atas segala rancangan-rancangan yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh bersyukur lagi kepadamu di hari Minggu ini. Bahkan firman kebenaran sudah kami dengar. Firman inilah yang akan meneguhkan kami. Kepada kami ditawarkan berbagai pilihan-pilihan dalam hidup. Apakah kami memilih menjadi orang bodoh yang berakibat pada kehancuran di semua lini kehidupan? Ataukah kami memilih menjadi orang yang berhikmat? Orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Orang yang hidup di dalam kuasa Tuhan. Maka kami akan menemukan damai sejahtera dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Kiranya kami akan mampu menentukan pilihan yang tepat. Kami akan menentukan pilihan yang terbaik dengan memilih menjadi orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang bergaul akrab dengan Allah. Orang-orang yang hidup di dalam Allah. Sehingga hidup kami akan diberkati dengan kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Teguhkanlah firman-Mu ini. Sehingga ini boleh menjadi pedoman yang kuat dalam hidup kami. Teguhkanlah firman-Mu ini bagi kami.
Sehingga firman ini akan menjadi landasan berpijak, landasan berpikir ketika kami mengambil berbagai keputusan-keputusan dalam hidup. Kami akan selalu melandaskan pilihan kami pada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Maka kami bermohon kepadamu, kami boleh menikmati bulan Agustus ini. Maka Tuhan akan memberkati, Tuhanlah yang akan menopang kami. Sebagaimana bulan Juli kau berkati kami dengan topangan anugerah berkat Allah. Kami juga berharap bulan Agustus ini menjadi bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh anugerah. Dan kami akan hidup dalam komitmen yang baru, menjadi orang-orang yang hidup di dalam hikmat Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu, Engkau berkati kami semua. Kau jaga dan lindungi kami sebagai jemaat-Mu, jemaat kami Bukit Moria Malalayang. Engkau topang kami kehidupan jemaat-Mu Bapa. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, Tuhan kami bermohon. Engkau beri kami kekuatan. Engkau berkati kami seluruh jemaat. Biarlah kami diberkati dan disertai oleh Tuhan. Sekalipun kami akui, kami masih merasa kesulitan mencari nafkah. Karena kami masih harus tinggal di rumah, menjaga jarak. Engkau yang akan memberkati kami Tuhan. Kami tahu kau punya begitu banyak cara untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tuhan, Engkau mengenal kedalaman hati kami Tuhan. Kami bermohon meminta Engkau berkati. Halaukanlah pandemi COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami bermohon. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Supaya kami bermohon kepadamu Bapa. Engkau yang akan mengenyahkan pandemi COVID-19 ini dalam kehidupan kami. Tuhan, jemaat yang ada di Bukit Moria Malalayang diberkati oleh-Mu. Kau yang akan memberkati mulai dari Syamas, penatua, guru agama, para pendeta. Engkau yang akan menopang kami dalam kerja pelayanan. Beri kami semangat, beri kami kekuatan. Tuhan pelihara, Tuhan tolong kami. Ketua Badan Pekerja Pendeta Greti, seluruh badan pekerja yang ada. Bahkan juga Pelsus, komisi-komisi kerja yang ada di jemaat. UPK yang ada, penasehat. Tuhan mampukan kami tetap terus terjalin rasa persaudaraan, senasib sepenanggungan, seia sekata, sehati sepikir. Dalam rangka kami juga harus bergumul dengan pelayanan yang ada di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan terus berkati kami, proteksi kami dan pagari kami seluruh umat-Mu. Bahkan jemaat diberkati oleh Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau jamah. Kau beri mereka pemulihan, Kau beri mereka kekuatan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Baik yang dirawat di rumah sakit, Tuhan menjamah mereka. Yang berduka cita, hiburkan mereka Tuhan. Teguhkan mereka, kokohkan iman mereka. Bahkan juga mereka yang mengalami berbagai masalah dalam hidup. Beri ketenangan, beri kekuatan, sukacita di dalam Tuhan. Sehingga masalah ini jangan membuat mereka terpuruk. Tapi mereka akan bangkit dan melihat, menantikan keajaiban yang Tuhan akan nyatakan. Iman mereka semakin dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa. Pemerintah Engkau berkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya. Gubernur, Wakil Gubernur dan jajaran yang ada. Wali kota dan wakil wali kota seluruh jajaran. Bahkan juga camat, lurah, kepala lingkungan. Topang kami sebagai pemerintah yang ada. Biarlah kami semakin diberkati, para pemerintah diberi hikmat, diberi kemampuan dan kekuatan. Sehingga mereka juga akan terus mensejahterakan masyarakat. Sekalipun di masa pandemi ini, Tuhan taruh kuasa-Mu bagi mereka. Sehingga segala keputusan yang mereka ambil tetap berlandaskan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Memulaikan tahun ajaran baru. Anak-anak kami Tuhan tolong. Tuhan berkati mereka. Sekalipun mereka masih belajar di rumah. Engkau proteksi, Kau beri sehat, beri kuat. Dan terima kasih Tuhan. Engkau yang akan menopang kami semua. Jauhkan segala mara bahaya, kecelakaan, kesakitan, bencana, bahaya maut.
Engkau yang akan memberkati kami, memproteksi kami dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, dengan perlindungan yang daripadamu. Berkati persembahan yang telah kami beri. Kuduskan pemberian kami ini. Dan Engkau yang akan memberkati. Sehingga kami dengan sukacita memberikannya untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Bahkan memberkati mereka semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Bahkan juga mereka yang boleh mengambil bagian menopang pelayanan yang ada. Baik itu kantor Ria, pemain musik. Bahkan juga tim multimedia, Kit Mortin, badan pekerja. Semua kami yang telah mengambil bagian koster pegawai. Diberkati oleh Tuhan. Jerih payah kami tidak akan sia-sia. Maka terpuji dan dimuliakanlah Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ini doa syukur, permohonan, syafaat kami. Kami akan ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini, jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah di hari Minggu ini telah selesai. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua.